Jadi teman-teman, kali ini saya membuat satu video ataupun satu konten untuk saya menanggapi komentar-komentar dari teman-teman semua gitu ya. Yaitu banyak dari pada teman-teman yang bertanya soal keberadaan Mamah Etin dan apa pekerjaannya. Terus juga ada yang bertanya kenapa Mamah Etin meninggalkan Dek Daud dan emak di kampung gitu ya. Jadi kali ini teman-teman, insya Allah saya menjawab satu persatu semampu dan sebisa saya teman-teman ya. Jadi ini ada komentar teman-teman dari Kak Hanita Jaya ya. Kak Hanita Jaya, semoga Mak Etin menemukan kebahagiaan apapun itu bentuknya, yang penting baik di sisi Allah. Saya tidak bisa bilang kebahagiaan sejati, karena kebahagiaan sejati adanya di akhirat. Iya, benar sekali untuk Kak Hanita Jaya ya. Jadi buat Kak Hanita Jaya, saya doakan semoga Anda dan keluarga selalu dalam lindungan Allah ya. Jadi ada juga komentar dari Kak Sofyan Sauri ya. Jadi katanya, saya kira apa Rauh ini belum kawin, ternyata udah. Aku ngarepin dia sama Mamah Etin ya. Terima kasih buat Kak Sofyan. Saya sama Mamah Etin tidak memikirkan soal yang aneh-aneh begitu ya. Karena kenapa saya bilang ini aneh, karena saya kan mempunyai istri, mempunyai anak gitu ya. Lagian saya sama Mamah Etin itu, saya anggap beliau itu sebagai kakak begitu ya, sebagai kakak, layaknya seperti saudara kandung saya sendiri begitu ya. Jadi buat Kak Sofyan, saya minta maaf ya. Saya tidak seperti itu orangnya, dan Mamah Etin juga tidak seperti itu. Ada juga lagi dari siapa ini teman-teman ya, sebentar ya. Ada juga dari Kak Mawar Putih ya. Kak Mawar Putih, sudahlah menghujat orang-orang, biarlah dia membawa kebahagiaannya sendiri dengan caranya. Nggak perlu tahu dia bohong atau enggak, itu rahasia orang. Yang menghujat orang gimana kalian semua, coba dicek nasi ataupun beras cukup nggak dalam dapur kalian. Jadi masing-masing ada cara tersendiri untuk membahagiakan dan cari uang. Emang benar keluarga adalah kebahagiaan. Kebahagiaan perlu dicari, satu-satunya adalah uang. Kalau nggak ada uang, keluarga nggak akan datang dan nggak akan peduli. Wow, keren ini ya komentarnya. Contoh, lihat anaknya nggak peduli sama dia, nggak ada. Biarlah dia bahagia, dia punya hati dan perasaan juga seperti kalian. Iya benar sekali. Jadi buat Kak Mawar Putih, memang ini komentar dari Anda sangatlah termotivasi buat saya pribadi juga, mungkin buat teman-teman di luar sana juga ya. Jadi ini komentar yang sangat positif, yang sangat termotivasi bagi saya pribadi. Terima kasih buat Kak Mawar Putih ya. Saya doakan semoga Anda selalu dalam lindungan Allah ya. Mudah-mudahan kita semua mudah rezekinya dan sukses untuk kita dunia dan akhirat Kak ya. Jadi ada juga buat Bunda Gaising Akih Ani. Nah, gawat ini namanya teman-teman ya. Ada kih-kihnya gitu ya. Jadi katanya kasihan adik Daud masih kecil ditinggal. Nah, jadi buat Bunda Gaising Akih, ya kan. Buat Bunda Gai ini, sebenarnya Mamah itu ataupun Mamah Etin bukan meninggalkan Dik Daud ya, dan juga tidak termasuk alasan ditinggal karena masih kecil. Sebenarnya gini Bunda, kita berpikir, sementara Dik Daud itu kan umurnya kan masih sangat kecil ya, masih umur 5 tahunan ya, masih umur 5 tahunan. Sementara mamahnya ini atau ibunya ini atau Mamah Etin ini
beliau kan seorang wanita yang bisa dikatakan kan seorang wanita yang sudah berumur alias sudah tua begitu ya. Jadi sementara ibunya ini sudah tua dan anaknya masih kecil. Ya, jadi sementara Mama Etin ini alhamdulillah sampai hari ini beliau masih diberikan oleh Allah umur panjang dan tenaga yang masih kuat sedikit gitu ya. Jadi apa salahnya Mama Etin itu memperjuangkan Dek Daud, ya kan? Karena tanggung jawab untuk Dek Daud ini masih sangat besar, masih sangat lama begitu ya. Jadi kalau bukan sekarang Mama Etin merantau ke sana kemari ataupun membanting tulang, kapan lagi gitu ya. Mungkin 2-3 tahun lagi mungkin tenaga beliau itu sudah kurang. Jadi kalau tenaga kita sudah kurang, kita kan tidak bisa mencari nafkah lagi begitu ya. Karena Dek Daud ini masih sangat lama harus ditanggung-jawabi oleh mamahnya begitu ya. Jadi buat Bunda Gaising Akih ini juga Anda berpikirlah dengan secara jernih gitu ya. Mungkin Anda nasibnya beruntung gitu ya. Mungkin Anda lebih baik hidup daripada Mama Etin ya gitu. Jadi Mama Etin ini orang gak punya, makanya dia harus membanting tulang ke sana kemari untuk memperjuangkan ataupun untuk menghidupi anaknya yang masih kecil begitu ya. Jadi ada juga Kak Yayet Engken. Nah, Engken Tangken ya kan. Semangat tih, lagi holiday tih. Jadi sebenarnya Mama Etin buat Ibu Yayet, beliau bukan lagi holiday ya, ataupun bukan lagi liburan, melainkan beliau di sini di tempat saya lagi memperjuangkan hidupnya ya, alias lagi mencari rezeki dikit demi sedikit, insya Allah lama-lama menjadi bukit begitu ya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin gitu ya. Jadi ada juga buat Kak Melia Winda 01, katanya tunggu aja beberapa bulan pasti ada konflik. Sekarang bilang baik disanjung dipuja nanti saling buka aib. Jadi buat Kak Melia sebenarnya soal konflik itu nggak mesti sama saya gitu ya. Itu pemikiran Anda itu salah gitu ya. Mungkin Anda entah di mana tinggal, saya pun nggak tahu ini ya. Itu pemikiran Anda itu kalau pribadi saya itu sangatlah sempit gitu ya. Karena kalau soal konflik ini kepada sesama kita nggak mesti dengan kawan, keluarga dan sebagainya. Kalau di saat kita mau konflik, mau keluarga, mau kawan, mau tetangga, itu bisa aja terjadi kapanpun. Kita nggak tahu gitu ya kan. Nah, jadi ini ya mungkin Anda ada rada-radanya sedikit gitu ya, saya kurang tahu gitu ya. Jadi ada juga buat Mama Putra ya. Mama Putra, kok bisa ya sama anak nggak pamit sampai anak dan menantu nengokin nggak ada. Nah, jadi kita kembalikan ke hal tadi buat Mama Putra gitu ya. Sebenarnya bukannya Mama Etin ini tidak pamit dengan anak Amalia, cuman ya mungkin permasalahan antara ibu dengan anak ini masih tersisa sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kalau soal itu bukan urusan kita gitu ya, bukan urusan Anda juga gitu ya. Karena yang tahu permasalahan persis itu adalah Mama Etin dan keluarganya, bukan Anda. Kalau Anda kan cuma melihat hanya sebatas di konten begitu ya. Anda bilang juga si anak Amalia bayi ini itu kan Anda kan melihat hanya sebatas konten, tapi bagaimana perilakunya di belakang layar Anda kan tidak tahu begitu ya. Nah, jadi begitu juga buat Mama Etin dan emak gitu ya. Kalian kan mengenal Ana, mengenal emak, mengenal Mama Etin itu kan di layar HP gitu ya, di konten. Jadi bagaimana sifat tiga wanita ini kalian kan nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, jadi ya sudahlah gitu ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita doakan saja mudah-mudahan anak Amalia, Mama Etin dan emak bisa seharmonis mungkin layaknya seorang cucu, anak dan orang tua begitu ya. Nah, jadi saya juga pribadi sudah komunikasi langsung dengan anak Amalia begitu ya.
Jadi tenang buat teman-teman, nggak usah lagi kita saling menghujat gitu ya, karena masalah menghujat itu sudah lewat begitu ya. Nah jadi ada juga buat Kak Hardina biologi. Mantap sekali ini namanya ya. Ada biologi gitu ya. Jadi anggota keluarga yang lainnya mana atuh katanya ya kan. Pakai atuh gitu ya kan. Jadi buat Kak Hardina biologi ini, ya kita kembalikan juga ke kata-kata tadi Kak gitu ya. Jadi sebenarnya bukan seorang aparau tidak menampakkan seorang anak, istri ataupun keluarga yang lainnya begitu ya. Karena banyak teman-teman yang mengatakan saya ini kan pansos gitu ya. Nanti kalau saya nampakkan istri saya, anak saya, keluarga saya, ya kan malu ya kan, dibilang pansos gitu ya. Karena kami nggak tahu pansos, arti pansos itu kami nggak tahu entah apa itu pansos gitu ya. Lagian yang harus kami pansos itu apa gitu ya, yang kami dapatkan apa, dapat duit enggak, dapat ini itu enggak, semua enggak, kenapa harus kita pansos gitu ya. Gitu ya. Jadi ada juga buat Kak Elsa 13. Wow, macam nama artis ya, macam nama artis Sumatera ya, Elsa Pitaloka gitu ya. Mana tahu juga mungkin Kak Elsa 13 ini juga mungkin saudara dengan seorang artis Elsa Pitaloka, tapi saya pun nggak tahu gitu ya. Ya hormat buat Kak Elsa 13. Kayaknya Bu Etin lagi kasmaran, lagi di mabuk cinta. Wow, ngences saya membaca komentar ini Kak Elsa ya, karena kenapa ini kata-katanya ini sepertinya tidak layak Anda ucapkan gitu ya. Karena kenapa? Karena Mama Etin ini seorang wanita juga sama seperti Anda begitu ya. Sama seperti Anda gitu ya. Beliau seorang wanita yang mempunyai hati, perasaan dan sebagainya gitu ya. Jadi sejahat-jahatnya Mama Etin, enggaklah sampai begitunya begitu ya, enggak sampai begitu kali perbuatan Mama Etin. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya pribadi mengenal dia dan mengenal keluarganya dengan secara nyata, bukan sebatas di konten. Nah begitu ya buat Kak Elsa, hormat saya, semoga Anda selalu dalam lindungan Allah ya. Jadi ada juga buat Kak Kolidayanti. Wow, keren banget namanya ya. Kebahagiaan yang Kiki adalah keluarga sendiri. Benar sekali Kak, benar sekali. Benar sekali. Nah, ini nggak bantah gitu ya, ini nggak bantah. Nah, jadi terima kasih sekali buat Kak Kolidayanti ya. Untuk teman-teman Aparau Holiday maupun teman-teman Mama Etin ataupun anak dan cucu online emak dimanapun kalian berada. Cukup sekian dulu video dari saya. Insya Allah ada panjang umurnya. Esok atau lusa kita sambung lagi teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.